Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Kali ini kita akan mempelajari kelanjutan kita tentang bioteknologi, yaitu tentang bioteknologi kesehatan atau biasa disebut bioteknologi medis. Ya, seperti kita ketahui, aplikasi bioteknologi itu amat luas. Hampir semua lini bidang bisa kita terapkan bioteknologi, ya. Oke, nah salah satunya yang berkembang pesat di era saat ini adalah dalam bidang medis atau bidang kesehatan. Ya, oke. Nah, bioteknologi bidang kesehatan ini dikembangkan dengan cara modern ya, rekayasa genetika. Ya, ini sangat luas sekali ya berkembangnya, pesat sekali. Oke, di mana rekayasa genetika ini dipakai untuk membuat produk-produk medik atau produk-produk kesehatan yang berguna untuk mengobati penyakit atau mencegahnya atau menghindarkannya, seperti itu. Ya, di sini ada beberapa contoh-contoh yang Bapak kemukakan untuk aplikasi bioteknologi bidang medik atau kesehatan ini. Yang pertama ya, antibiotika. Ya, seperti yang kita kenal ya. Mungkin kalian sudah pernah minum antibiotika ketika sakit ya, seperti itu. Entah itu tetrasiklin, entah itu amoxicillin gitu, entah itu klorofenikol, apa saja gitu ya. Oke, yang biasa diresepkan oleh dokter ya. Nah, antibiotika sendiri adalah senyawa mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau protozoa yang sifatnya patogen. Jadi antibiotika ini zat yang dihasilkan oleh bakteri atau jamur tertentu, di mana zat ini itu memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri lain yang sifatnya menyebabkan penyakit atau patogen, gitu ya, seperti itu. Nah, penemuan bakteri atau jamur yang menghasilkan zat antibiotik ini dari era dulu sampai sekarang berkembang pesat, gitu ya. Contoh misalnya ya, Alexander Fleming ya, itu seorang dokter menemukan antibiotik penisilin, di mana penisilin ini didapatkan dari ekstraksi zat yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Ya, contoh lain misalnya, ilmuwan mengisolasi bakteri Streptomyces aureofaciens karena ketika dibiarkan itu menghasilkan senyawa yang bersifat antibiotik. Nah, senyawa ini diambil kemudian dikembangkan sehingga menjadi antibiotik tetrasiklin yang kita kenal. Itu contoh ya, contoh. Masih banyak jenis-jenis antibiotik lain yang penemuannya dan proses teknologinya itu didapatkan dari rekayasa genetika ya, bioteknologi bakteri ataupun jamur ya, seperti itu. Contoh berikutnya, insulin sintetis. Kita ketahui penderita diabetes mellitus ya, di mana keterbatasan jumlah insulin sehingga kadar gulanya sangat tinggi. Ini kalau dibiarkan bisa merusak sistem organ lain gitu ya, bisa jantung, bisa ginjal, bisa stroke gitu, seperti itu. Nah, kebutuhan insulin pada penderita diabetes ini ternyata bisa diaplikasikan dalam bioteknologi medik atau kesehatan, yaitu dengan cara DNA rekombinan. Jadi sel pankreas tubuh yang menghasilkan insulin itu diisolasi ya, kemudian di DNA penghasil pengkode insulin itu ditransfer pada bakteri Escherichia coli yang sifatnya pembelahannya sangat cepat gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya bakteri E. coli yang mendapatkan transfer DNA rekombinan itu hanya diambil plasmidnya saja, kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan insulin sintesis dalam jumlah cepat dan produksinya banyak yang tentunya dibutuhkan untuk penderita diabetes ya, seperti itu. Contoh berikutnya lagi, ini yang mungkin sedang tren sekali yang sekarang ya di era-era COVID-19, vaksin. Sebenarnya bukan cuma COVID-19 yang membutuhkan vaksin. Semua jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen ya, entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu protozoa, itu membutuhkan vaksin. Vaksin itu apa? Vaksin itu bakteri atau virus yang telah dimatikan atau dilemahkan yang digunakan untuk menstimulasi imunitas tubuh. Jadi vaksin itu sebenarnya bakteri atau virus yang sudah mati
atau potongan tubuhnya saja ya, oke, seperti itu, yang sengaja dibuat ya untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang sakit, yang sehat gitu, yang sehat, supaya menimbulkan efek kekebalan. Nah, protein atau bagian tubuh virus bakteri yang dimasukkan itu akan memicu sel darah putih ya yang bersifat sebagai kekebalan, terutama bagian limfosit B-nya. Itu kalau mendapatkan target antigen atau benda asing virus bakteri yang dimasukkan, itu akan bereaksi. Nah, reaksinya itu nanti sel limfosit B-nya itu akan membelah ya menjadi sel plasma dan sel memori. Nah, sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Nah, sementara sel memorinya itu tetap melekat di antibodi sebagai pengingat ya, pengingat jenis protein tertentu yang biasa dimiliki bakteri dan virus, sehingga nanti kalau ada bakteri dan virus yang masuk itu bisa terdetek gitu ya, sehingga menghasilkan imunitas. Keren sekali ya, seperti itu. Nah, caranya dilakukan dengan cara isolasi gen yang mengkode protein atau bakteri virus yang patogen. Jadi misalnya virus COVID-19 gitu kan, seperti itu. Itu itu kan virus DNA ya atau RNA ya. Itu kode genetiknya diambil ya, diteliti gitu ya, diisolasi gitu ya. Bisa dari bagian potongan tubuhnya atau langsung virusnya dimatikan. Kemudian nanti ditransferkan pada mikroba lain yang sifatnya bisa memicu imunitas tubuh. Jadi kita pinjam plasmidnya, kemudian nanti akan menghasilkan kode protein genetik yang sama. Seperti itu. Nah, kalau kode protein genetiknya sama berarti menghasilkan pemicuan antibodi yang sama gitu ya, seperti itu. Ini yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan pasien. Ya, seperti itu. Terakhir, ini contoh lagi antibodi monoklonal. Ini hampir mirip dengan vaksin, yaitu antibodi spesifik yang ditujukan untuk satu jenis antigen tertentu, ya, supaya sel limfosit dari seseorang itu dapat memicu kekebalan atau imunitas, sehingga bisa mengobati atau mencegah penyakit yang mungkin diderita oleh orang tersebut, ya, seperti itu. Penjelasan Bapak mungkin lebih detail lagi nanti pada konten-konten yang ke depan ya, seperti itu. Ini hanya contoh sederhana saja. Antibiotika, kemudian insulin sintetis, vaksin, dan antibodi monoklonal. Masih banyak jenis-jenis aplikasi bioteknologi lain dalam bidang medik atau kesehatan. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Demikian penjelasan pemaparan dari Pak Ismail, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.